bawah, kadang-kadang ada yang beda. Al-hadisus sabi'u wal 'ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain. Al-hadisus sabi'u wal 'ishrun, hadis yang ke-27, an Ikrimah maula bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ikrimah itu maula itu artinya orang yang pernah budak yang dimerdekakan. Maula Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ridho kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah. Qala berkata Ikrimah, qala bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wa ijakana yaumul kiamati, dan ketika ada hari kiamat, satarallahu ta'ala baina abdin wa baina kullin nasi. Satarallahu ta'ala, Allah ta'ala menutupi baina abdin, antara hamba, antara seorang hamba, wa baina kullin nasi, dan antara manusia lainnya, cuma sendiri. Fayadfa'u ilaihi kitabahasanati, lalu Allah serahkan, Allah berikan ilaihi kepada orang itu kitabahasanatihi, buku catatan kebaikan-kebaikannya. Jadi seolah-olah di ruang khusus cuma dirinya. Fayaqulu ta'ala fayaqra'uhu, lalu orang itu membaca akan buku catatan amal tadi, diserahin rapotnya, ya, diserahkan oleh Allah. Bahasa oleh Allah bisa jadi melalui perantaraan malaikat di ruang tersendiri, ya, tertutup, tidak diketahui yang lainnya. Lalu Allah serahkan. Setelah diserahkan, hamba tersebut membaca buku catatan amalnya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu tanya Allah ta'ala, mataro, kata Allah, mataro, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di situ? Fayaqulu, maka hamba itu menjawab, aro hasanatin kasiratan, saya melihat kebaikan yang banyak. Saya melihat banyak kebaikan di buku catatan itu. Kebaikan-kebaikan dia selama hidup, rekam, datang segala macam, ada total di situ. Ya, kebaikan-kebaikan termasuk ngaji. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah ta'ala, hal naqasa minha syai'un, adakah naqasa berkurang minha, dari kebaikan itu, syai'un sedikit, ada yang dikurangi enggak? Dari kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan, sedikit saja dikurangi, tidak tercatat, tidak tertulis. Fayaqulu, lalu kata hamba tadi, lah, nggak ada, semuanya ada ini. Setiap kebaikan saya catatannya ada. Ya, hari ini catatan kita ada semua ini. Nggak ada yang dikurangin. Sumayan paru, lalu Allah berikan nilai kepadanya kita basaiyatihi, buku catatan keburukannya, kejelekannya, dosa-dosanya. Fayaqra'uhu, lalu hamba itu membacanya, membaca buku catatan keburukan.
Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala, ma tara, apa yang kamu lihat? Fayaqulu, lalu hamba itu mengatakan, ara sayyi'atin katsiratan, saya melihat kejelekan yang banyak, saya melihat banyak kejelekan. Kalau tadi banyak kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala, ata'arifuha, apakah kamu mengetahui akan itu keburukan? Fayaqulu, lalu jawab Allah tadi, na'am, iya. Ternyata rekaman-rekaman keburukannya, kejelekannya ada semuanya. Tahu dia, datanya komplit, nggak kurang. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala, hal zida 'alaika syai'un, apakah ditambahkan 'alaika atas kamu syai'un? Ada enggak ditambahkan? Kamu enggak melakukan kejahatan, kamu enggak melakukan perbuatan jelek, kemudian ternyata catatannya ada enggak? Ada enggak yang ditambahkan? Kalau Aika itu yang menjadi beban yang buat kamu. Fayaqulu, maka kata hamba tadi, lah, enggak ada. Jadi enggak ada kejelekan, kejahatan, dosa yang ditambahkan, nggak ada. Kebaikan nggak ada yang dikurangin, ada semua catatannya. Summa yadfa'u ilaihi rif'atan, lalu Allah menyerahkan ilaihi kepadanya rif'atan, lembaran, ya, lembaran catatan, ya, data. Fayaqra'uha, lalu hamba itu membaca catatan ketiga. Tadi kan buku catatan amal, perbuatan dia baik dan buruknya. Lalu Allah memberikan catatan. Lalu hamba tadi membaca catatan tadi. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala, ma tara, apa yang kamu lihat? Fayaqulu, maka hamba itu mengatakan, ara hasanatin katsiratan, saya melihat banyak kebaikan ini yang pertama. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala, ata'rifuha, apakah kamu mengetahui kebaikan-kebaikan itu? Fayaqulu, maka kata hamba tadi, lah, saya tahu ini ya. Ini ada ibadah haji, ada sedekah, segala macam. Tapi bukan perbuatan dia, bukan. Makanya saya nggak tahu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu kata Allah Ta'ala lahu kepada hamba tadi, haja, ini kebaikan ini, mimma, didapat dari perkara, mimma dari perkara, jolamuka, orang-orang yang menjolimi kamu, wahajuka, orang-orang yang menyakiti kamu. Jadi pahala-pahala itu pahala yang didapat dari orang lain, perbuatan orang lain, kerjaan orang lain, ya. Orang-orang yang menjolimi dia, memfitnah, ya, ngomongin kejelekan padahal dia nggak melakukan kejelekan, atau melakukan perbuatan jolim apa saja lah. Orang-orang yang nyakitin kamu. Wa akhaju malaka, dari orang-orang yang mereka mengambil malaka, harta kamu, duit kamu ditilap, ditipu, punya buah-buahan dicolong dan lain sebagainya, tanah atau apapun lah pokoknya. Orang yang mengambil harta kamu min gairi ilmika, tanpa sepengetahuan kamu.
orang-orang yang menjolimi kamu, orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang mengambil harta kamu tanpa sepengetahuan kamu. Itu pahala kebaikan yang orang tersebut perbuat diberikan kepada orang yang menjolimi, orang yang disakiti, orang yang diambil hartanya. Waduh, ada transferan pahala haji nih, dari Pak Haji. Dan saya nggak pernah haji nih. Ini ada transferan pahala sedekah. Wah, pahala ini, pahala itu. Padahal saya nggak pernah melakukan ini nih. Ternyata didapat dari orang yang menjoliminya, menyakitinya, atau mengambil hartanya. Jadi ketika ada orang yang menjolimi, orang yang gibahin, ngomongin di belakang, orang tersebut pada dasarnya sedang mentransfer pahala. Nanti didapat tuh untuk orang-orang yang dijolimin, yang diomongin. Ya. Dari mana nih? Dari banyak juga transferan saya ya. Aduh, sementara amalan kebaikan saya yang saya perbuat sendiri sedikit, tapi transferan banyak nih. Untung bener. Ya. Kalau sekarang ada orang jolimin kita senang ngomong kan. Orang fitnah kita di belakang, ya. Ambil harta kita, nyolong buah-buahan kita, atau apa saja lah. Ya, kita seneng nggak bakalan, kita nggak ridho. Tapi di akhirat kita jadi seneng. Kalau tahu ini banyak yang jolimin saya, banyak yang fitnah saya, banyak yang ngambil harta saya. Wala aja berdasarkan hadis ini, hikayatun Ibrahim bin Adham, hikayat dari Ibrahim bin Adham, seorang waliullah terkenal sebagai tokoh sufi ya. Dari nama Afghanistan ini, Khorasan juga. Ibrahim bin Adham, karena adalah lahu bagi Ibrahim bin Adham isnani wa sab'una abdan. Ibrahim bin Adham ini memiliki 72 budak. Kaya. Karena memang Ibrahim bin Adham ini adalah putra mahkota, anak raja, orang kaya, ya, yang nantinya meninggalkan istananya. Dia sendiri punya 72 budak. Kadang-kadang bahasa 777 di kitab itu maksudnya bilangan tidak terbatas, banyak gitu. Palama taba, ketika Ibrahim bin Adham ini taubat, wa raja'a ila Allah Ta'ala, dan dia kembali kepada Allah Ta'ala ya, dalam perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya. Kemudian Ibrahim bin Adham berubah menjadi orang yang meninggalkan segala kemewahan kerajaan, dan dia berubah menjadi orang yang tidak lagi mencintai dunia, tapi cintanya hanya kepada Allah. Ataqo jami'ahum, ia merdekakan seluruh budak-budaknya, jadi orang merdeka semuanya. Gak ada yang disisain, semuanya merdeka. Coba. Cuma kemudian inna wahidan min haula'il abidi, ada sesungguhnya ada seorang dari hamba-hamba tadi, ada seorang begitu dia dimerdekakan ini salibal khamro, ia mengkonsumsi miras, meminum khamar. Palakia Ibrahim, maka ia bertemu yang satu orang ini kepada Ibrahim bin Adham yang memerdekakannya. Pakola, kata yang mabuk ini nih, yang dulu ada sebagai budaknya,
Pakola, kata si orang mabuk ini, ya pulang. Gak kenal dia, malu mabuk. Ya, Ibrahim bin Adham adalah dulu tuannya, pemiliknya. Ya pulang, dulani ala baiti, wahai pulang, tunjukkan saya ala baiti, rumah saya. Ya. Tunjukkan olehmu rumah saya. Sedang pulang mabuk. Kola, kata Ibrahim bin Adham, naam. Ya. Pada lau ila makbaratin, maka Ibrahim bin Adham ini membawanya, menunjukkannya kepada orang ini ila makbaratin, ke pemakaman, dibawa ke pemakaman. Ya, anterin saya pulang, tunjukin rumah saya, ayo, dibawa ke pemakaman. Minal makobiri, dari beberapa dan kuburan-kuburan. Palamma ra'a masakromu al-maqabirah, ketika si orang mabuk tadi melihat al-maqabirah, kuburan-kuburan, begitu kok diantarin ke pemakaman ini, melihat banyak kuburan. Dorobahu, lalu si pemabuk ini, orang mabuk ini memukul kan Ibrahim bin Adham. Dorban sadidan, dengan pukulan yang keras. Begitu dibawa, saya dibawa ke kuburan, mungkin digampar atau dicambuk Ibrahim bin Adham. Lalu tuannya, malu lagi mabuk nih. Waqala, kata si pamuk tadi, qultu dullani ala baiti, saya kan bilang dullani ala baiti, anterin saya ke rumah saya. Tapi sadar ya, orang mabuk kan kadang-kadang kayak gitu ya, antara sadar gak sadar. Saya bilang anterin ke rumah saya. Wa anta taduluni ila makbaratin, sementara kamu anterin saya ke pemakaman. Pakola, kata Ibrahim bin Adham, ya rasa'u wa ya qalilal aqli, ya rasa'u, wahai orang bodoh, wahai qalilal aqli, orang yang sedikit akal, hajal baitu hakikatun, rumah ini hajal baitu hakikatun, rumah yang sebenarnya. Jadi rumah yang sebenarnya adalah kuburan. Orang lebih lama di kuburan dibanding masa hidupnya di dunia. Jadi ada tahapan-tahapannya tuh, di alam rahim 9 bulan, masa lama. Di dunia umat Nabi Muhammad antara 60-70. Di kuburan ada yang dari ribuan tahun. Coba sahabat Nabi, ya, sekarang sudah 1000, hampir 15 abad. Rumah ini rumah yang sebenarnya. Wasairuha, yang lainnya, ya, majajun, itu mempersinggahan sementara. Rumah yang kita anggap rumah kita, itu mah rumah yang bakalan ditinggalin. Ya. Sementara, ya begitu ruhnya dicabut, udah diusir. Bagaimana bilang rumah kamu? Kamu yang beli, kamu yang capek. Begitu kamu meninggal, diusir, dikeluarin. Tuh. Sementara itu sih Wabada'a bidorbi, maka memulai lagi nih si pemabuk tadi bidorbi, mukulin lagi. Wakana yadribu bisauti, dan adalah si pemabuk ini memukul si pemabuk ini bisauti dengan cambuk. Ya, dia pakai kuda dicambukin tuh Ibrahim bin Adham. Waktu lama yadribu bisauti, dan ketika si pemabuk ini memukul bisauti dengan pecut, yaqulu Ibrahim, maka berkata Ibrahim, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kamu. Coba ada orang kayak gitu. Ini tadi budak dia dimerdekakan, ya, dia lagi mabuk. Kemudian
mantan tuannya ini dicambukin. Ya. Ini begitu dicambuk nggak marah. Kalau kita kira-kira gimana? Kurang ajar nih orang. Udah dimerdekakan, sekarang melunjak banget lagi. Memang enggak. Begitu dicambuk, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Bisa nggak sanggup gue kita kayak gitu? Ada orang meludahin kita, cuy. Ya, mudah-mudahan Allah maafin kamu. Ya. Wa bainahuma, dan ketika ketika keduanya ini Ibrahim bin Adam dengan yang mabuk ini yang tadinya adalah budaknya, kajalika dalam keadaan seperti itu, artinya terus saja tuh dicambuk lagi Ibrahim bin Adam terus saja mendoakan. Tiba-tiba ja'a rajulun akhar, tiba-tiba datang seorang laki lainnya, orang lain ada. Waqala, kata orang laki tadi, ya Fulan, bang, bahasa kita, Pak, matas mau, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan? Tadribu maulaka, kamu memukuli orang yang udah memerdekakan kamu. Kamu memukuli Tuhan kamu, aneh nih orangnya. Ya, Allahi a'taqaka, yang telah memerdekakan kamu. Wakana, dan adalah si pemabuk ini la yashuru adoribu, tidak sadar, adoribu si pemukul, orang yang mukul ini, mabuk ini nggak tahu, belumlah orang yang mabuk. Ya. Anak aja maulahu, bahwa orang ini Ibrahim bin Adam maulahu adalah orang yang pernah menjadi tuannya, memerdekakan dirinya. Jadi maulah orang yang memerdekakan. Pakola, maka kata si pemabuk tadi, mana aja, emang siapa ini? Kola al-hadiru, kata orang laki-laki tadi yang datang, inna aja maula kalmotiku, orang ini adalah maulaka, orang yang menjadi tuan kamu, al-mu'tiku, yang memerdekakan Ibrahim bin Adam. Ini Ibrahim bin Adam, ya, tuan kamu, majikan kamu, dan akhirnya membebaskan kamu. Ibrahim bin Adam ini dulunya adalah seorang pangeran. Falamma alima, maka ketika yang mabuk tadi mengetahui, baru begitu dibilangin, namanya mabuk kan setengah sadar setengah enggak. Ya. Anak aja mutiku, bahwa orang ini, maksudnya Ibrahim bin Adam, adalah orang yang memerdekakannya. Nah, jalan parsi orang ini turun, si yang mabuk ini turun dari budaknya. Wa tajaro ilaihi, dan dia pun minta maaf kepada Ibrahim bin Adam. Wa qala Ibrahim, kata Ibrahim, qabiltu wa aqautu, saya terima, saya maafkan. Coba udah dicambukin kayak begitu, ya. Katanya jauh banget sama kita, dicambukin. Ya, saya terima permintaan maaf kamu, saya sudah maafin. Buat ajawab itu angka, dan aku sudah membebaskan angka dari kamu. Artinya enggak enggak dijadikan bahwa itu adalah hal yang dianggap menjadi dosa, jadi jadi kemarahan buatnya. Aku udah lupain. Kola buat ibu, kata orang yang mengumpul tadi, yang si pemabuk, ya Maulaya, wahai tuanku, kuntu adribuka, aku adribuka, memukulin kamu, aku mukulin kamu. Wa ujika, aku udah nyakitin kamu. Wa anta tad'u, sementara kamu tad'u mendoakan bidu'ain hasanin, dengan doa yang baik, dicambuk, semoga Allah mengampuni dosa kamu.
semoga Allah memaafkan kamu. Dicambuk, didoain yang baik. Ada nggak kira-kira? Ya, disakitin orang, lalu kita balas dengan doa yang baik. Watakulu, dan kamu mengatakan bikuli dorbatin dengan tiap-tiap pukulan. Ghafarallahu laka. Kamu malah mengatakan semoga Allah mengampuni kamu. Dicambuk lagi, semoga Allah mengampuni kamu. Pakola kata Ibrahim bin Adam, kaifa la'ad'u laka. Bagaimana saya tidak mendoakan untuk kamu doa hasanah, doa yang baik. Wa anta, sementara kamu takunu sababan li. Kamu itu menjadi penyebab untukku ila duhulil jannati, menjadi penyebab, menjadi perantara aku akan dimasukkan ke surga. Ya, bagaimana mungkin saya gak balas kamu dengan doa yang baik? Karena kamu kelak akan menjadi pengantar saya masuk ke surga. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, jolimin kita, itu tadi ada transferan pahala, ada pengampunan dosa, ada hal yang menjadi penyebab jadi masuk surga gara-gara dia. Ya, makanya ada wali kok kayak gitu, kadang-kadang ada orang ngomongin dia, ngatain dia, fitnah dia, buru-buru disiapin parcel, datang ke rumahnya, kaget, ini orang saya omongin, saya jelekin, datang ke parcel, terima kasih ya. Kok terima kasih ya? Karena kamu sudah mentransfer pahala, kamu ya sudah menjadi penyebab diampuni dosa-dosa saya. Dosa saya banyak, terima kasih. Coba ada kayak gitu. Jadi engkau menjadi penyebab, kamu menjadi penyebab ila duhulil jannati, masuk ke surga bidor bisa, dengan sebab pukulan kamu iya ya terhadapku, wa ajaka, dan nyakitinnya kamu kepada aku. Ya Allah, tuh itu tingkatnya, tingkat para wali-wali Allah yang nggak ada dendam di hatinya, nggak nyimpan. Kita mah baru juga dicuekin dikit sama temen tetangga, dendamnya najis gue kapan juga ya sama dia, agak gak bakalan gue nanya. Terus cuma digituin doang udah. Apalagi kayak begini, andai kan lah gue mantan bosnya ya, yang udah berjasa besar sama dia, dicampukin tapi masih didoain. Tuh. Nah, jadi kita bisa mengukur diri kita ini masih sangat jauh ya. Jadi nggak ada hal yang buruk sebetulnya yang kalau berikan kepada kita, nggak ada. Orang ngatain kita, orang memfitnah kita, kalau kita sikapi dengan baik, itu jadi pahala buat kita, jadi penghapusan dosa kifarat buat kita. Sebetulnya, ya, cuma kita kan emang levelnya masih beda. Orang ngomongin itu kurang ajar di belakang, ya, fitnah gua, ngatain gua, ya, udah. Hebat kalau bisa senyumin aja. Yang lebih hebat lagi kayak para wali yang sering sesuatu terima kasih ya. Cuma sambil memberikan pengajaran tuh, rata-rata di situ orangnya jadi sadar. Ya emang kita mau ngasih tahapan belajar ya. Dan maksudnya kita juga jangan pernah tuh jolimin orang, hati-hati. Pahala ngaji kita kayak gini capek-capek, hujan-hujan datang, kita yang ngaji orang yang dapat, rugi kita. Yang bagus kita ditambahin. Jangan sampai apa yang udah kita kumpulin terkikis habis, nanti jadi orang yang komplis, orang yang tekor, bangkrut. Alhamdulillah. Ada al-hadis samin wal isrun an Asma binti Umais. Allah.